Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama lewat renungan pada malam hari ini. Sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa. Sungguh alangkah baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah waktu ini, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 4, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur nomor 4, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tema pada malam hari ini adalah hidup dalam percaya. Dalam ayat yang kedua, pemazmur menyatakan suatu keyakinan imannya bahwa setiap doa akan mendapatkan jawaban. Ini adalah kesaksian iman pemazmur bahwa Tuhan selalu menolong dalam kesesakannya. Pemazmur hendak bersaksi bahwa jika Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doanya di masa lalu, maka sekarang juga Tuhan akan tetap mendengar dan menjawabnya. Datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan-Nya. Mohonkan kepada Tuhan melalui doa agar Ia selalu menyertai kita dengan kuasa-Nya yang tak terbatas. Nah, di dalam ayat yang ketiga, pemazmur lagi mengajak orang-orang yang melawan Allah untuk memikirkan ulang kebodohan mereka. Tidak ada gunanya mereka melawan orang yang dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Karena semua itu adalah usaha yang sia-sia. Ingat, karena segala usaha yang dilakukan yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, semua itu akan berakhir dalam kesia-siaan. Nah, dilanjut lagi di ayatnya yang keempat. Pemazmur menjelaskan bagaimana kebahagiaan orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Dia adalah orang pilihan Tuhan yang dikasihinya, dan Tuhan akan mendengar doa-doanya. Tuhan tidak akan membiarkan orang pilihannya dijahati oleh pendosa. Sebaliknya, orang pilihannya akan dijagai dan dikasihinya. Demikian juga halnya dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika kita berserah seutuhnya hanya kepada Tuhan, jika kita memohonkan perlindungan daripada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita sedikit pun. Tangan Tuhan senantiasa terulur kepada kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita. Jika kita kembali melihat lagi di ayatnya yang kelima, di sana kita diingatkan agar jangan terlalu cepat dalam bertindak dan dalam melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Jangan kita dikendalikan oleh emosi yang sesaat untuk berbuat sesuatu, tetapi hendak kita menenangkan diri, karena perbuatan dosa tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan. Tetaplah kita berharap akan belas kasihan Tuhan, sehingga kita diberi hikmat dan ketenangan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, korban persembahan orang fasik adalah kekejian bagi Allah. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11. Apa gunanya persembahan yang dibawa kepada Tuhan jika sikap hati tidak berkenan kepada Allah? Pemazmur terus mengucap syukur kepada Tuhannya atas sukacita yang terus Tuhan anugerahkan dengan limpahnya, gandum dan anggur. Iman yang benar kepada Tuhan akan melahirkan sukacita yang berlimpah melebihi apapun di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 4 ini memperlihatkan kepada kita bagaimana berat pergumulan yang dihadapinya. Tetapi pemazmur tetap mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Karena ia percaya
orang yang berjalan dalam kebenaran, Tuhan akan berpihak kepadanya. Mari Bapak Ibu semua, siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Jangan salah sandarkan dirimu, tapi mari tetap bersandar pada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu hanya kepadanya, maka Ia akan menolongmu dan meluruskan jalanmu. Tetaplah hidup dalam iman percayamu hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah jawaban doa-doa kita. Karena hanya hidup di dalam percaya kepada Tuhan, kita boleh dikuatkan. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita dan memampukan kita untuk boleh tetap hidup dalam iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan untuk boleh terus hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan dan memiliki hidup percaya hanya kepadamu. Mampukan setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan untuk boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Amin.